Ini tentang 2020. Ini tentang tahun di mana kita harus menahan banyak kemungkinan. Waktu itu aku berencana mengikuti pelajaran tambahan agar nilaiku baik di ujian kelulusan SMA. Waktu itu aku semangat membuat janji untuk berlibur bersama teman dekat di penghujung revolusi matahari. Sebelum waktu benar-benar berputar, bumi memutarbalikkan kondisi. Manusia ditahan di dalam rumah. Sebelum aku sempat berkedip, udara yang bersih langsung tidak dipercayai. Dia dianggap terkontaminasi makhluk mikroskopis dari luar negeri. Rasanya setiap orang akan kesal. Rencana yang kado dibuat berantakan dalam sesaat. Aku pun begitu, terpaksa melakukan banyak hal sendirian dari balik jendela oval. Pasti pekerja di luar sana juga kesulitan. Di tengah himpitan hidup yang tinggi, tiba-tiba bencana besar bak air bah buru-buru menimpa siapapun yang berdiri. Aku masih ingat, 2020 pun diawali dengan bencana. Hingga sepanjang tahun, manusia berkawan dengan bencana. Aku tidak bisa lupa, ketakutan menjadi lagu di mana-mana. Setiap orang sepakat mengunci pagar rumah mereka. Banyak hal yang dapat dipetik dari 2020. Salah satunya, menelisik kepribadian. Benar, orang-orang dari masing-masing keluarga hidup 24 jam bersama. Dan itu lebih dari cukup untuk melihat bagaimana mereka sebenarnya. Ada juga tentang kesetiakawanan, tentang mereka yang tetap memeluk dan menggandeng tangan kita ketika dalam kesulitan. Meski cukup berat, setidaknya aku bersyukur bertemu dengan orang-orang positif yang paham bagaimana caranya memandang dengan hangat. Aku juga melihat banyak kepedulian tentang pegiat sosial yang membagikan alat pelindung diri kepada tenaga kesehatan. Dari sana aku juga menemukan fakta bahwa ternyata negeri ini menempati urutan teratas untuk partisipasi sipil tertinggi. Sungguh membanggakan. Sungguh membanggakan. Aku hanya heran dengan mereka yang tidak percaya dengan pandemi ini. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa sebegitu teguh dengan argumen mereka? Apakah angka 600.000, 700.000, 800.000 tidak cukup menjadi bukti bahwa kondisi ini tidak main-main? Aku pernah membaca novel Terelie. Di sana dikatakan bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Aku setuju, banyak yang tidak kita ketahui. Tapi fakta di depan mata tidaklah bisa dipungkiri. Tapi tunggu dulu, aku lebih heran dengan pihak yang memanfaatkan kondisi. Maksudmu mereka yang merampok negeri dan mengambil hak penduduk di sini? Aku juga tidak habis pikir. Bagaimana mereka bisa luput menggunakan hati nurani? Lagi-lagi kita tidak banyak tahu. Dunia tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Ya, tapi 2020 memang memberikan banyak hal yang bisa kan. Bukan bermaksud mengeluh, tapi kenapa harus semua beban dilimpahkan bersamaan? Karyawan yang mengabdi bertahun-tahun harus menghadapi tuntutan hidup yang sangat berat. Tiba-tiba pandemi datang. Mereka terus bekerja, tapi di saat yang sama karyawan itu juga dihantui perampingan perusahaan. Bisnis Food and Beverage, Desember 2019. Mereka masih mengupdate Instastory. Alhamdulillah, hari ini gerai kami ramai. Tiba-tiba 2 bulan berikutnya mereka mengumumkan gulung tikar. Aku tidak sanggup membayangkan hancurnya hati mereka. Bahkan mimik muka mereka jauh lebih menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya, tanpa perlu berkata-kata. Tapi, apakah tidak ada yang bisa disyukuri? Tentu saja banyak. 2020 memberi pelajaran bahwa semua hal di dunia bukan milik manusia, tapi milik alam. 2020 mengajariku bahwa pada akhirnya semua bentuk kemajuan peradaban bisa saja diambil alih kembali oleh bumi. Tahun ini memberi sedikit gambarannya. 2020 membuatku mengerti bahwa kebahagiaan terbesar tak melulu harta dan kekayaan, melainkan sehat dan keluarga yang bisa makan bersama. 2020 juga sedikit banyak membuatku paham bahwa banyak hal-hal di sekitarku yang sebetulnya berharga, tapi selama ini tidak kuperhatikan. Terima kasih karena telah menjadi tahun yang membuat kami menjadi manusia yang lebih sabar. Terima kasih telah menjadi tahun yang mengingatkan kewajiban kami sebagai makhluk Tuhan. Terima kasih untuk semua suka, luka, dan waktu yang diberikan. Kami akan selalu tegar. Terima kasih telah memberi kami sahabat baru, teman berjuang, dan kerelaan. Kami tidak bosan belajar. 2020 bukan tahun di mana kita mendapatkan apapun yang kita inginkan.
Ini adalah tahun di mana kita harus mensyukuri setiap hal yang kita miliki. Dan kini kita tiba di bilangan tahun yang baru. Bertambah 1. Semoga berkah Tuhan juga bertambah 1 miliar. 3, 2. 1. Tahun 2021 membuka semangat baru untuk setiap orang. Awal yang cerah dan gemilang akan segera datang. Tahun 2021 akan menjadi awal baru yang akan menjadi dambaan banyak orang. Kesedihan dari masa lalu akan perlahan terpinggirkan. Aku berharap semua duka, luka, dan kecewa yang menggunung akan segera lenyap. Semuanya digantikan senyum kepuasan. Aku berharap seluruh manusia di muka bumi berada dalam berkah Tuhan, bahagia, dan sempurna. Januari menandakan langkah dan jiwa baru yang muda. Aku siap menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Aku siap melakukannya, tidak mengecewakan siapapun, dan selalu berdiri melihat bingkai dunia. Mari kita ucapkan janji untuk menjadi manusia yang dewasa. Aku adalah pribadi yang semangat. Aku akan selalu berada dalam lindungan Tuhan dan diberkati kapanpun. 2021 hanya bilangan. Semangatku lebih dari itu. Aku adalah pribadi yang energik. Aku akan melalui tahun ini dengan tarian kebahagiaan. Aku akan menebar kasih kepada orang-orang di lingkungan hidupku. Aku berusaha menjadi yang terbaik versi diriku. Aku adalah anak yang sabar. Aku berusaha memenuhi kewajibanku kepada mereka yang memberiku hidup layak sejak di kandungan. Aku adalah anak yang bertulang kuat. Aku akan berusaha membuat 2 orang dewasa di rumahku melihatku sebagai si kecil yang mampu merampungkan banyak persoalan. Aku adalah sahabat yang setia. Aku akan berteman baik dengan mereka yang juga melihatku. Aku akan berusaha menjadi orang yang layak ada di tengah masyarakat. Aku adalah sahabat yang erat. Aku memeluk sahabatku dengan pelukan hangat tiap kali dia membutuhkannya. Aku adalah manusia. Aku ingin menjadi arti bagi duniaku. Dunia yang membesarkanku. Dunia yang membuatku menjadi pribadi yang sekarang. Aku adalah bagian dari alam dan berusaha tidak melakukan kejahatan apapun terhadapnya. Semoga kita semua kuat menjalani awal yang masih menyisakan kenangan tahun lalu. Semoga semua hal baru tanpa meninggalkan hal lama yang menguntungkan akan datang kepada manusia. Amin. Dari kami yang menarasikan ini. Salam. Gayu Rizky Utomo, Andre Mistofauzi, Cabat Belajar.